syarat-syaratnya toharoh, yaitu dalam hal ini tentu begitu juga mandi, itu asyratun, ada 10. Ada 10 syarat. 10 syarat wudu. Orang yang mau berwudu harus memenuhi 10 syarat ini. Jika tidak terpenuhi salah satu 10 syarat ini, satu saja, maka wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wa ta'atul qadri wa li fadli istifada wa lasatamassu bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dhanbi wa jillah wa qarbi wa thawi subhanahu wa ta'ala ma ba'du. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang memberikan kepada kita. Dan sampai detik ini kita diberi kemudahan dalam keadaan sehat walafiat, bisa sholat berjamaah di Masjid Darul Barokah sambil menunggu sholat isya. Salah satu di antara keutamaan menghidupkan waktu antara maghrib isya dan juga menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan semua ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala dan semua amal ibadah kita diterima oleh Ta'ala. Dan juga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk di faslun syurutul wudu. Syurutul wudu asyaratun. Al-islamu wa tamyizu wa naqa' anil haidi wa nifas. Wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharati wa la yakuna al-uti ma yughayyiru al-ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa la yatakida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadisi. Syarat-syaratnya wudu, syarat-syaratnya toharoh, yaitu dalam hal ini wudu, begitu juga mandi, itu asyratun, ada 10. Ada 10 syarat. 10 syarat wudu. Orang yang mau berwudu harus memenuhi 10 syarat ini. Jika tidak terpenuhi salah satu 10 syarat ini, satu saja, maka wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena wudu ada kaitannya juga dengan sholat. Nah, syarat yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Orang kafir tidak sah wudu. Misal dia tahu cara wudu, lihat di Google, lihat di YouTube, kemudian dia wudu, orang kafir, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Karena wudu ini termasuk ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Nah, maka harus bagaimana? Ya harus masuk Islam dulu. Nah, wudu, sholat, tidak sah ya orang kafir. Semangat dia wudu, sah. Harus Islam. Wa tamyizu, syarat yang nomor 2 adalah tamyiz. Tamyiz itu dari arti secara bahasa membedakan. Tamyiz dari mayyiza yumayyiz, tamyiz, mayyiz, bisa membedakan. Kalau wudunya orang yang belum tamyiz, seperti anak kecil tifl yang belum tamyiz, yang umur 3, 4, nah itu tidak sah. Tamyiz di sini
Ini sebagaimana disebutkan kemarin terkait tamyiz. Tamyiz itu batasan tamyiz itu, had tamyiz itu yang disebutkan di sini ayyasira bihaitsu ya'ulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma fala yajibu lahu idza maiza qabla al-sabi wal lisan. Jadi tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa buang air kecil sendiri, bisa kamar mandi sendiri dan seterusnya. Atau dalam arti bisa membedakan uang yang mana 50, uang yang 100, uang yang 20 saya bisa membedakan. Itu tamyiz. Lah, berapa bisa tamyiz? Itu Itu sekitar umur 7, 8. Makanya kalau kita sebagai wali, sebagai bapak, wajib punya anak yang umur 7 wajib kita perintahkan untuk sholat. Wajib, karena sudah tamyiz. Kalau masih belum sampai belum sampai umur 7 tahun, tapi dia sudah bisa beristinja, bisa makan sendiri, itu disunatkan saja bagi orang tua untuk memerintahkan dia sholat dan seterusnya. Nah, ini tamyiz. Jadi tamyiz itu dalam artian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau membedakan warnanya uang, atau dia bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Itu tamyiz. Ya, sekitar umur 7, 8. Ya. Ini tamyiz. Kemudian syarat yang nomor 3 adalah wan naqa anil haidi wan nifas. Syarat yang nomor 3 bersih dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Orang yang haid dan nifas, ketika dia haid, ketika dia nifas, maka dia tidak boleh wudu, tidak sah wudunya. Mau dia semangat wudu katanya, dia daimul wudu. Daimul wudu selalu dia wudu, tidak pernah batal selama dia waktu suci. Ketika haid, dia mau wudu, saking istiqomahnya, saking semangatnya, tidak sah. Tidak boleh. Harus suci dari haid dan nifas. Yang syarat yang berikutnya adalah nomor 4 adalah wa amma yamna usulal ma'ilal basyarati. Harus bersih dari hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi jangan sampai ada kulit anggota wudu ini, jangan sampai ada yang terkena cat atau apapun yang dapat menghalangi air itu sampai ke kulit. Jika ada hal yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit, maka wudunya tidak sah. Seperti minyak, adonan, yang barang-barang padat itu. Nah. Seperti apa lagi? Ya intinya yang menyebabkan kuku yang permen yang tidak bisa dihilangkan itu, atau apapun, cat, tipek, pokoknya air itu tidak masuk, tidak nyerap. Seperti kalau perempuan make up, kosmetik itu kan ada 2 di sini. Di sini ada pembahasan tentang kosmetik. Ini bagus bukunya, karya ulama Hadramut, Yaman. Di sini menjelaskan terkait make up. Make itu ada 2. Ketika kosmetik itu dapat menyebabkan air itu tidak sampai, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Wajib hilangkan terlebih dahulu. Seperti apa? Kosmetik apa itu namanya? Kalau saya lihat di sini, saya cek, bukan perempuan, jadi tidak ngerti. Ini waterproof ya, waterproof itu katanya yang tidak bisa menghilangkan ini. Jadi harus dibersihin. Tapi kalau yang selain itu atau yang tidak tahan air, artinya kosmetik make up yang tidak tahan air itu sah. Dia luntur. Kalau yang tahan air seperti waterproof
itu tidak sah. Ya. Intinya poinnya adalah sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air itu tidak sah. Tuh. Dilihat mau apapun, mau make up, mau apapun, sampai ada air, ini bisa menghalangi enggak? Kalau sampai menghalangi enggak sampai, udah enggak sah. Kalau sampai enggak menghalangi itu sah, itu aja. Poinnya di situ. Wa ma yamna usulul ma ilal basyarati. Kemudian wa alla yakuna 'alal uti ma yughayyirul ma. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat yang kelima adalah alla yakuna 'alal uti ma yughayyirul ma. Tidak ada pada anggota wudu yang dapat merubah air seperti za'faron. Jadi di anggota wudu itu semisal ya ada minyak atau apa. Lah ini ketika kita pakai air itu dapat merubah air, namanya air. Nah, itu juga nggak sah. Jadi harus pakai air yang suci dan menyucikan, itu masuk di syarat yang nomor 8. Harus. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan air, ketika berwudu di anggota wudu ini dapat ada semacam za'faron, minyak apa yang dapat menyebabkan berubahnya namanya air tersebut. Itu syarat yang nomor 5. Kemudian syarat yang nomor 6 adalah wal ilmu bi fardiyatihi. Harus tahu, ngerti fardunya wudu. Termasuk syarat yang harus ngerti. Fardunya wudu ada berapa? Ngerti. Kalau enggak ngerti, maka enggak sah. Makanya anak kecil karena harus dikasih tahu dulu. Yang sudah tamyiz, apa saja fardunya wudu, cara-caranya wudu, kemudian syarat-syaratnya wudu, dan seterusnya. Kemudian syarat yang nomor 7 adalah wal alla yatakida fardan min furudhi sunnatan. Tidak meyakini di antara fardunya wudu itu dikatakan sunat. Umpama fardunya wudu ada 6. Yang ini tidak sunat, niat tidak, ini niat itu sunat, tertib itu sunat, tertib itu sunat, bukan wajib. Nah, jadi tidak boleh, harus kita yakini bahwa semua fardunya wudu itu adalah semua yang 6 itu fardunya wudu, bukan salah satunya sunat. Yang sunat itu seperti membasuh telinga, apalagi istinsyaq, madmadah, tadlik di dalam madzhab Syafi'i, taslis di 3 kali dan seterusnya. Kemudian syarat yang nomor 8 al-ma'ut tahur, airnya suci dan menyucikan. Harus pakai air yang suci dan menyucikan. Jangan jangan pakai air yang mutanajjis dipakai, tidak sah. Harus suci dan menyucikan. Kemudian syarat nomor 9 dan nomor 10 itu 2. Dijadikan 2 karena ada kaitannya, harus masuknya waktu sholat dan cepat-cepat duhulul waqt, masuknya waktu sholat, wal muwalah, cepat-cepat segera mungkin lidaimil hadas, bagi orang yang selalu hadas. Daimil hadas itu ada 2 diantaranya daimil hadas itu beser, camaturan cercer. Yang kedua istihadoh. Jadi umpama perempuan yang istihadoh, tahu istihadoh ya? Istihadoh itu perempuan yang keluar darah melebihi dari maksimalnya 15 hari 15 malam. Atau berapa jam? 24 kali 15 360 ya, 300 berapa jam? 260 jam. Satu harinya kan 24 jam, 24 kali 15. Jadi kalau ada perempuan tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 20, maka tanggal 16, 17, 18, 19, 20 itu namanya istihadoh, dari istihadoh. Darah yang keluar melebihi batas maksimal haid. Nah, ketika perempuan istihadoh, maka tetap dia wajib sholat, wajib puasa,
Bukan berarti dari istihadah itu udah usah sholat, udah usah puasa, dan tetap wajib. Bahkan orang yang mau berhubungan saja suami istri ketika istihadah itu boleh, karena bukan haid. Tapi kalau mau karena yang beristihadah ada darahnya. Lah, ketika perempuan istihadah, maka dia wajib sholat. Nah, ketika mau sholat harus mempunyai cara. Cara yang syarat wudunya itu 2 ini harus sudah masuk waktunya sholat dan mualah cepat-cepat. Nah, ditambah syarat yang lain. Masuk waktunya sholat, misalnya gini. Sudah masuk waktunya sholat maghrib. Dia harus, kalau istihadah ya, dia harus membersihkan dulu kemaluannya, dibersihkan dulu, terus dipakai kapas, dilihat dicek, kemudian dipakai masukin itu ke dalamnya, kemudian pakai pembalut. Nah, masuk yang ke kayak kapas itu asalkan masuk ke dalam, asal tidak sampai sakit. Kalau sampai sakit tidak mampu. Kalau tidak sakit itu masuk, kemudian pembalut lagi di luarnya. Nah, setelah itu selesai baru wudu. Tidak boleh wudu sebelum masuk waktunya sholat. Harus masuk waktunya sholat. Dia bersihin dulu, bersihin ini, wudu. Nah, setelah saya wudu, segera mungkin untuk sholat. Segera mungkin untuk sholat. Jangan nunda. Masih nanti aja, masih jawab telepon, ada mendadak. Ternyata ketika mengangkat telepon, asik ngobrol, tahunya dapat 5 menit keluar. Kan terasa keluar. Maka harus ngulangin dari awal lagi. Karena dia tidak segera mungkin. Tapi kalau dia segera mungkin, atau dia hanya menunggu adzan, menunggu iqomah misal, atau menunggu jamaah, menunggu rapat dan seterusnya, ternyata keluar, itu dimafu. Segera mungkin langsung sholat. Wudunya juga segera mungkin. Wudunya dari basuhan pertama, kedua dan seterusnya. Wal mualah. Jadi harus masuk waktunya sholat. Jika dia bersuci sebelum masuk waktunya sholat, maka tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, jika dia bersesuci setelah masuk waktunya sholat, tetapi tidak mualah, tidak segera mungkin untuk sholat, masih ngangkat telepon, masih makan, ternyata keluar, maka ngulang lagi dari awal. Itu harus. Jadi ada 2, masuk waktunya sholat dan mualah segera mungkin, secepat mungkin bagi daimul hadas. Bagi yang beser, cer-ceran mun selake, mun sibini istihadah. Ini perlu. Karena perempuan ini harus kita kasih tahu, yang punya anak perempuan atau yang bagi ibu-ibu yang di belakang harus ngerti. Ketika istihadah harus tahu caranya. Bukan hanya masuk waktu sholat, wudu dulu. Tidak seperti tadi caranya, harus disucikan, dibersihin dulu. Jangan masuk waktu sholat langsung wudu. Harus dibersihin dulu. Bersihin terus dicek, pakai apa? Dipakai pembalut. Dah. Langsung wudu, langsung sholat. Kalau bulan Ramadan, kalau puasa, ya istihadah, maka kapas itu jangan dimasukkan ke dalam. Kalau kapas. Karena kalau yang tadi mau sholat, itu kan dimasukkan. Dibersihin, dicek dulu di dalamnya. Tetapi ketika waktu bulan Ramadan, meskipun mau sholat, jangan dimasukkan. Di luarnya, di permukaan. Kenapa? Kalau dimasukkan di kapas itu, ke dalamnya, itu dapat membatalkan puasa. Maka tidak usah. Kalau itu puasa. Kalau selain puasa harus dibersihkan di dalamnya itu. Dicek. Jangan dibersihkan di permukaannya saja kalau haid. Kalau istihadah, jangan dibersihkan di permukaannya saja ketika mau sholat. Harus sampai dalam. Tetapi kalau khusus bulan Ramadan, khusus ketika dia puasa, maka cukup di permukaannya saja. Jangan sampai masuk kapasnya ke dalam karena dapat membatalkan puasa. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian juga yang mungkin takut tidak ada yang bertanya, trek ukur.
Kadang kita kan kuku itu motong kuku seminggu 1 kali. Kadang ada yang nggak motong, ada yang kadang khusus di mana nggak dipotong. Nah, perlu dijaga. Menurut mayoritas ulama, ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, mayoritas ulama, kotoran yang ada di bawah kuku ini harus dibersihkan ketika wudu. Menurut mayoritas ulama harus dibersihkan ketika wudu. Tetapi menurut Imam Ghazali, menurut beberapa ulama yang lain, dimakfu, artinya ini tidak masuk. Meskipun ada kotoran di bawah kuku, ketika wudu itu tetap sah. Ya, bisa dipahami. Ada 2. Mayoritas ulama di dalam kitab Fathul Mu'in itu harus dibersihkan kotoran-kotoran di bawah kuku. Tapi menurut Imam Ghazali dan ulama yang lain itu tidak usah, dimakfu, cukup. Yang mau dibersihkan yang silahkan, mau tidak bersihkan tidak apa-apa. Tetap sah wudunya. Tetap sah wudunya. Nah, kalau wudu itu kuku itu tetap jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi. Cat, apalagi itu, cat atau orang mau cat atau apa itu adonan atau tip ek, itu harus dibersihkan yang nempel di kuku ketika wudu. Meskipun ketika membatalkan sholat, orang yang kena kuku, rambut, gigi itu tidak batal wudunya. Jadi ada orang nyentuh kuku yang bukan muhrim, itu kukunya bukan, itu tidak batal wudunya. Tetapi ketika mau wudu harus yang menempel di kuku harus dibersihkan. Nah, ini udah faslun, cukup 1 pasal saja. Ada 10 syaratnya wudu.